Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigo'a mardatihi wa sawabihi wa qurbih. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Nurul Falah di kelas 7 yang saya cintai, apa kabarmu? Mudah-mudahan kamu senantiasa diberikan kesehatan dan tentunya diberikan kekuatan. Dan selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fikih pada kesempatan kali ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang sholat. Kemarin kita sudah bahas tentang syarat wajib sholat 5 waktu. Sekarang kita lanjutkan tentang rukun sholat 5 waktu. Jadi ada syarat sah, ada syarat wajib. Yang kita bahas sekarang adalah rukun sholat 5 waktu. Nah, rukun sholat ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Sebab kalau tidak dikerjakan, dia tidak menjadi sah sholatnya, ya. Jadi harus dikerjakan oleh kita. Yang pertama, rukun sholat itu adalah niat. Niat itu ada di dalam hati, ya. Jadi rukun pertama adalah niat. Niat itu ada dalam hati, ya. Biasanya diajarkan oleh guru-guru kita supaya memperkuat niat dalam hati ini dengan talafuz bin niat. Sholli fardul juhri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Itu talafuz bin niat sholat juhur. Sholat asar, sholli fardul asri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Maghrib, usolli fardul maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Kemudian isya, usolli fardul isya'i arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Subuh, usolli fardul subhi rokaataini mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Nah, niat ini menjadi sesuatu yang pertama dalam rukun sholat. Mana dalilnya? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Riwayat Imam Bukhari. Artinya sesungguhnya segala amal perbuatan itu hendaklah dengan niat. Jadi niat itu pertama menjadi rukun sholat. Kemudian yang kedua, rukun sholat itu berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau dia mampu kemudian nggak berdiri, tidak melaksanakan rukun. Kecuali dia tidak mampu. Tidak mampu berdiri, boleh sambil duduk. Tidak bisa duduk, boleh sambil berbaring. Sambil berbaring boleh terlentang. Selama hayat masih di kandung badan, diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, berdiri bagi mampu ini adalah menjadi rukun yang kedua. Karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kaitan ini. Kata Nabi, sholli qaiman fa illam tastati fa qaidan fa illam yastati fa ala janbin. Sholatlah dengan berdiri, kata Nabi. Jika kamu tidak sanggup maka dengan duduk, dan jika tidak mampu maka kata Nabi dengan berbaring. Kemudian berikutnya yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ketika kita mengawali sholat dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Nah itu mubtatahatun bitakbir. Jadi ketika sudah Allahu Akbar, tidak ada gerakan kecuali gerakan sholat, tidak ada ucapan kecuali bacaan sholat. Nah itu takbir, itu mengawali sholat. Allahu Akbar. Biasanya dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar, gitu ya. Nah itu takbiratul ihram. Kata Nabi, miftahus sholat al-wudu wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci sholat itu wudu, kata Nabi. Permulaannya adalah takbir dan penghabisannya adalah salam. Kemudian yang keempat, membaca suratul Fatihah.
Membaca suratul Fatihah ini menjadi rukun yang keempat, ya. Bagaimana bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu suratul Fatihah. 7 ayat. Itu termasuk rukun qauli yang harus kita baca. Sebab kalau kita tidak baca rukun yang keempat ini, menjadi tidak sah sholat kita. Kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah bagi seorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ya perlu kita ketahui pertama, surat Fatihah itu diawali dengan bismillah. Walaupun ada tafsir lain mengatakan diawali dengan alhamdulillah, ya. Namun jumhur ulama mengawali dengan surat Fatihah itu dengan membaca bismillah. Kemudian berikutnya yang kelima, ruku. Ruku, ya, setelah baca Fatihah, baca surat tidak termasuk rukun, tapi biasanya kita baca, maka ruku, ya, itu adalah rukun sholat yang kelima. Digabung ruku dengan tumakninah, artinya rukunya, ya, tumakninah. Tumakninah itu diam sebentar tanpa bergerak, ya, minimal seperti membaca bacaan tasbih. Jadi ruku tumakninah itu yang kelima. Sumarka hatta tatma'inna roki'an, kata Nabi. Kemudian rukulah engkau hingga engkau diam sebentar untuk ruku. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. I'tidal itu bangun daripada ruku. Ya, jadi bangun dari ruku itu rukun yang kelima, ya. Keenam, ya. I'tidal itu rukun yang keenam. Bangun dari ruku, diam sebentar, i'tidal. Bacaannya biasanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ard wa min umasita min sayyin ba'du. Nah, itu, ya. Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Jadi sujud habis i'tidal kemudian sujud. Ketika sujud bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya. Nah, itu adalah rukun yang ketujuh, sujud 2 kali. Ija sajata pamakin jabhataka wala tanfur nukuron. Apabila engkau sujud, letakkanlah dahimu. Ini dahi ini, ya. Ya, letakkanlah dahimu dan janganlah engkau mematuk seperti patuk ayam. Jadi sujudnya lama, jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan, ya. Nah, ini penting, ya, sujud dengan tumakninah. Kemudian yang berikutnya, ke-9, duduk di antara 2 sujud. Di antara 2 sujud itu bacanya apa? Robbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian duduk akhir, yaitu duduk pada membaca tasyahud akhir, itu rukun. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan seterusnya. Saya harapkan anak-anakku hafal ini bacaan ini, ya, bacaan at-tahiyat. Kemudian membaca sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Atau ditambah dengan sholawat Ibrahimiyah, ya. Kemudian yang berikutnya adalah membaca salam yang pertama ketika kita nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini menjadi rukun. Assalamualaikum warahmatullahi, menjadi sunnah, ya. Nah, itu adalah rukun sholat. Yang terakhir rukun sholat tentunya tertib, ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita pindah sebentar dengan sunnah-sunnah sholat.
Mana sunnah-sunnah sholat? Nah, sunnah ini terbagi kepada dua bagian. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa yang dimaksud dengan sunnah ab'ad? Adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi sunnah ab'ad itu apabila terlupakan diganti dengan sujud sahwi. Misalnya apa? Amal sunnah ab'ad, tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal, membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, membaca kunut pada sholat subuh, dan sholat witir pada pertengahan akhir Ramadan. Itu yang termasuk kategori sunnah ab'ad. Kemudian sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah sunnah yang dalam sholat apabila apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi, ya. Yang termasuk sunnah hayat itu apa saja? Satu, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, ini adalah sunnah hayat. Kalau nggak ngangkat tangan ya nggak pakai sujud nggak pakai sujud sahwi. Kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sedakep, ya. Nah, itu sunnah hayat. Kemudian yang ketiga, memandang ke tempat sujud. Nah, yang keempat, membaca doa iftitah, itu sunnah hayat. Kemudian tumak ninah, diam sejenak sebelum sesudah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca lafaz amin sesudah surat Al-Fatihah. Membaca apa lagi? Membaca surat Al-Fatihah setelah membaca surat lain setelah membaca surat Al-Fatihah. Memperhatikan mendengarkan bacaan imam, itu juga sunnah hayat. Mengeraskan suara pada 2 rakaat pertama sholat maghrib dan isya, ya. Ke-10, membaca takbir intikal setiap ganti gerakan, itu sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu namanya takbir intikal, ya. Kemudian ketika bangkit dari ruku, namanya i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu bacaannya sunnah hayat. Kemudian duduk iftiros, duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri, kemudian menduduki kaki kiri tersebut dilakukan ketika tasyahud awal di antara 2 sujud. Itu namanya takbir duduk iftiros, yaitu sunnah. Kemudian duduk tawaruk, duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri ke depan di bawah kaki kanan, dan duduk di atas tanah ketika tasyahud akhir. Jadi duduk iftiros itu adalah duduk ketika tasyahud awal. Kemudian duduk tawaruk adalah duduk ketika tasyahud akhir. Kemudian duduk sebentar setelah sujud. Kemudian mengucapkan salam kedua, menoleh ke kanan dan kiri. Itu adalah hal-hal yang menjadi sunnah hayat. Kemudian terakhir, yang membatalkan sholat, mana? Berbicara dengan sengaja. Nggak boleh sholat ngobrol selain berbicara selain bacaan sholat. Bergerak dengan banyak 3 kali gerakan berturut-turut lebih, nah itu batal. Berhadas itu buang angin, ya, batal, ya, sholat kita. Kemudian meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, tahu sengaja kita tinggalkan, itu batal sholat. Terbuka aurat, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum, tertawa, murtad. Nah, itu juga termasuk yang membatalkan sholat. Nah, anak-anakku sekalian, itulah pembahasan kita kali hari ini. Untuk tugas, lihat di bawah ada 5 soal. Silakan dikerjakan seperti biasa. Demikianlah pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.